Jadi itulah Iqbal, filosof Islam. Baca Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepada anak itu. Coba dididik kita dulu lah, baru anak itu. Pernah nggak kita membaca Alif Lam Mim, seolah-olah Alif Lam Mim itu turun kepada kita? Kira-kira pernah nggak kita membaca awal surat Thaha seperti Umar bin Khattab? Yang saya katakan tadi, Rasul itu kadang-kadang menangis kan? Jangan sampai kita ini membaca surat tentang neraka tapi tertawa-tawa. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumar. Tapi kita tertawa. Padahal itu neraka. Siapa itu artis yang mau sekali masuk neraka itu? Kita jadi itu Ya. Saya nggak hafal namanya tuh. Iya. Cari nama literan tadi Pak. Ya. Dia ingin sekali masuk di sana. Ya terserahlah mereka itu, karena belum ngerasain. Al-Quran adalah jamuan Tuhan. Rugilah orang yang tidak menghadiri jamuannya. Akan lebih rugi lagi orang yang hadir tapi tidak menyantapnya. Jadi Quran itu adalah jamuan. Seperti kita makan tadi, itu jamuan. Makdabul kalau bahasa agamanya. Dia itu jamuan. Allah persilahkan kepada kita untuk datang menyantapnya. Ada yang datang tapi dia tidak bisa menyantapnya. Hanya dia lihat-lihat, oh bagus ya. Ada yang menyantapnya tapi sedikit. Ada yang dalam, ada yang banyak. bahkan nambah. Ya, bahkan nambah. Itu bagus kalau di Quran. Kalau nasi ya usia 50 tahun harus pelan-pelan. Ya, saya itu lebih menjaga ini. Kenapa? Karena saya pernah baca hadis Nabi, pencinta Rasul itu katanya dada dan perutnya agak sejajar. Saya udah mulai nggak sejajar. Iya. Sejajar agak sedikit ini. Ini dada dengan perutnya ini sudah minoritas ini sejajar ini. Itu Umar kalau ketemu orang atau datang ke masjid lalu dia lihat dada perutnya lebih besar dibandingkan dadanya, itu ditunjuk perutnya sama Umar. Ya akhi, hadzabatkum min adzabillah. Ini perut yang akan diazab di neraka. Amin. Gerbong sini pula itu. Jadi itu. Jadi anak saya protes itu Pak, karena saya sering ceramahkan itu. Coba lihat Bapak ya, udah menyalahi dengan ceramahnya sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang membuat kita itu malas bangun itu perut. Yang membuat kita malas ngaji perut. Yang membuat kita malas memperpanjang bacaan ini ke Ustadz Imam kan? Ya, sekarang yang sering baca ya panjang atau ya pendek Pak? Udah kelihatan nggak usah jawab. Saya dulu Pak, kalau imam itu waktu masih agak kurus itu panjang bacaannya, saya bisa. Kenapa? Karena napas masih kuat. Tapi sekarang enggak, malah saya menghindar jadi imam. Ya, kenapa? Kenapa? Perut. Ada yang ruku, sujud panjang, pasti kita batu-batu. Kenapa? Terlalu lama imamnya sujud. Sementara perut kita udah pegel. Ya ini. Nah, itulah kata Umar. Ini bukan kata saya ya. Umar, saya hanya menyampaikan. Ya, kalau ibu katanya agak susah itu menghindari. Nah, kemudian kenapa Al-Quran itu penting kita baca dan pelajari? Coba saya tanya, mana yang lebih penting kita pelajari, sholat atau Quran? Apa alasannya? Alasannya kalau kita nggak bisa baca Quran, bagaimana kita sholat? Nah. Karena ada bagian sholat kan semua rata-rata bacaan Quran.
Kalau ada yang mu'alaf masuk Islam, mana yang harus kita pertama ajarkan ke dia? Sholat atau Quran? Sholat. Quran. Ibu tadi mengatakan sholat, apa rasanya? Karena sholat itu kan dia dasarnya. Nah, dasarnya. Nah, kemudian kan kalau maaf ya Pak, Iya. maaf kalau untuk menunggu dia bisa baca Quran itu masih proses. Iya. Kapan yang menegakkan yang untuk mempelajari dasar tadi? Nah kalau dengan sholatnya mungkin dengan yang bisa baca Quran, tapi kan masih banyak buku-buku yang dituliskan nanti untuk dasar itu. Saya Itu. Setuju nggak Bapak? Enggak. Malam kan ya? Malam. Jangan. Iya. Silakan dulu Pak. Ya. Saya basicnya mualaf Pak. Iya, bagus lah. Al-Quran memang karena Ah, menurut saya itulah petunjuknya. Iya, Kalau kita tidak tahu untuk apa kita sholat, ya, dari mana petunjuk itu ya nggak mungkin kita lakukan sholat gitu. iya, Jangan Iya. sampai karena orang kita sholat gitu. iya. Iya. Bagaimana, terima nggak Bu? Ini mualaf yang jawab. Oh, terima. Iya, karena mualafnya langsung. Iya, itu benar. Saya lebih setuju Quran. Kenapa? Tapi yang dikatakan orang sholat tanpa Quran menghayal. Rukun sholat itu apa? Salah satunya. Membaca Al-Quran itu wajib atau fardu? Hah? Oh nanti saya tanya. Benar. Iya. Ya. Kira-kira apa? Rukun Pak. Rukun. Rukun. Rukun sholat. Ya. Rukun sholat itu apa? Yang pertama Baca Quran aja. Ya. Niat. Niat. Ya. Terus yang kedua takbiratul ihram. takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa surah Al-Fatihah itu rukun? Rukun Pak. Kalau di dalam tarjih termasuk rukun Pak. Rukun. Rukun 13. Kalau ditinggalkan surah Al-Fatihah sah sholatnya atau tidak? Bagi orang yang mampu batal Pak sholatnya. Batal. Kalau saya sholat hanya baca surat Al-Ikhlas, sah nggak? Kalau Bapak mampu baca Al-Fatihah tidak dibaca maka sholat Bapak batal. Ya. Itu ditarjih. Ya. Coba dia ditarjih lagi. Ya, saya pernah ke Turki. Ya. Di Turki itu Bapak paham nggak? Turki mazhab apa? Hanafi. Bagaimana sholatnya Hanafi? Rukun sholat itu masuk nggak Al-Fatihah? Satu-satunya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu wajib, fardu atau rukun sholat. Hanafi. Hanafi itu punya sholat cepat. Saya pernah sholat di belakang Hanafi di Turki itu. Saya orang Turki gini, Allah. Orang Turki kan sholatnya begini. Nah, saya langsung Allahu Akbar. Saya gini, lihat kiri kanan saya sambil sholat itu. Kok kenapa begini semua? Saya ingat, oh di sini Hanafi ada yang turunin ke bawah. Penyesuaian. Hanafi itu mengatakan sah sholatnya orang yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, yang penting Al-Quran. Kan yang disepakati itu yang rukun sholat bukan Al-Fatihahnya, Al-Quran. Yang disepakati, ya, bukan Al-Fatihahnya. Ya, Al-Fatihah adalah Al-Quran, tapi selain Al-Fatihah, Al-Quran juga. Oh iya. Paham nggak maksudnya? Belum Pak. Jangan buru-buru Pak, kan boleh beda Pak. Oh. Iya. Tarjih dulu. Kalau mau beda. Ini di luar tarjih. Perbandingan tarjih. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu dalam mazhabnya kalau membahas tentang qarinul madzahib, perbandingan mazhab, itu mengatakan salah satunya mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mentolerir dan mensahkan baca sholat seseorang yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang penting dia baca Al-Quran.
Karena yang wajib, yang rukun itu Al-Qur'annya. Tapi boleh tanya, Mas? Silakan. Tapi Nabi katakan, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi baca Fatihah ya? Iya. Nah, jadi berarti itu tidak Quran itu Nabi loh. Apakah sejak Nabi sholat itu semua kedengaran Al-Fatihahnya? Bahaya enggak? Nggak ketemu dengan Bantu Ustaz. bantu itu Ustaznya dia belajar Ustaznya. Enggak seperti itu kan? Iya. Yang kita baca itu hadis itu. Apakah hanya hadis itu? Kan masih banyak hadis-hadis yang lain. Apakah kita mau meragukan pahamnya Imam Abu Hanifah? Kesolehannya Imam Abu Hanifah itu, saya baca di tempat beliau meninggal, di masjidnya Imam Abu Hanifah di Irak itu, beliau pernah hatam Al-Quran 70.000 kali tempat salatnya. 70.000 kali. Itu Imam Abu Hanifah. Kita udah berapa kali hatam baca? Imam Syafi'i itu kalau tawaf itu hafal hatam baca Al-Quran. Dari Mekah ke Madinah itu bisa hatam 5 kali, 4 kali kalau Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Kita nggak ada apa-apanya kalau bandingkan beliau. Yang kemarin itu yang guru tahfiz di Bone itu, ibu-ibu namanya Dr. Cindong kalau dipanggil dia itu, sejak tahun 2008 sampai 2020 sampai meninggal itu 184 kali kata Al-Quran. 184 kali. Iya. 1 tahun lebih Pak itu setiap hari. Kita juga bisa tiap hari hatam Al-Quran. Baca surat Al-Ikhlas tiap malam 3 kali. Qul huwallahu ahad. La lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, udah 10 juz itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah 20 juz itu. Ketiga kalinya udah 30 juz. Ya? Akali. Iya. Tapi lumayan kan? Daripada enggak. Ya. Jadi itu kira-kira Pak ya. Jadi itu Imam Hanafi. Saya kebetulan pernah mengelilingi itu tempat-tempat mazhab-mazhab. Saya pernah ke Abu Hanifah, saya ke Mesir itu Syafi'i. Kemudian kalau di Aqsa itu ada Syafi'inya, ada non Syafi'inya. Kemudian kita juga harus diskusi seperti apa pahamnya Imam Malik. Kemudian kalau Mekah mazhab apa? Hambali. Muhammadiyah? Ya? Non mazhab. Mana yang paling kuat tuh? Jadi dia penyontek mazhab. Iya. Tapi semuanya Karena dia nyontek mazhab kan? bagus, pintar berarti Pak. Ya? Pintar Pak. Pinter. Pinter nyontek. Iya, nyontek yang bagus Pak. Pinter. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu itu. Kenapa Imam Abu Hanifah seperti itu? Maka saya katakan tadi Al-Quran lah yang lebih penting dipahami oleh orang sebelum sholat. Siapa yang sholat, hukumnya sholat itu apa? Ya, fardu ain. Fardu ain. Kalau baca Quran hukumnya, belajar Al-Quran hukumnya apa? Belajar Al-Quran fardu kifayah Pak. Lihat lagi nih. Mau minum aku. Ustaznya sekarang pindah. Jangan berbohong nih. Itu berbohong. Pertanyaannya belajar loh. Imam Malik Pak. Belajar Al-Quran fardu kifayah Pak. Fardu kifayah. Iya, Beda, Pak. kalau satu orang aja yang belajar tentang Al-Quran, Iya. mulai dari tajwidnya, Iya. yang lain lepas Pak. Saya tanyakan, apa definisi fardu kifayah? Fardu kifayah yang kita pahami apabila satu orang menyelesaikan, Iya. maka yang lain Bebas. Jadi
Kalau udah ada umat Islam yang Pak Imam umpamanya belajar Al-Quran, yang lain gak usah belajar Al-Quran. Bukan nggak usah Pak. Dalam artian belajar Al-Quran itu juga bukan hanya satu Pak. Belajar Al-Quran itu mulai dari yang namanya tafsir, mulai dari tajwid, terus qiraah. Itu nggak semua harus bisa belajar satu tempat itu Pak. Iya, tapi yang kita bisa nggak orang itu mau membaca Al-Quran tanpa belajar? Maka kita harus fokuskan dulu Pak, belajar Al-Quran seperti apa yang dimaksud. Kalau belajar Al-Quran tafsir, maka orang tafsir wajib belajar tafsir. Kalau orang belajar tajwid, maka orang tajwid wajib belajar tajwid. Awas gelas tuh gelas. Iya Pak. Harus mengkhususkan dulu Pak, belajar seperti apa yang dimaksud. Ya, belajar Al-Quran secara umum aja. Belajar Al-Quran, Iya, ulumul umum. Quran ya Pak. Oh enggak, beda lagi. Pertanyaan saya akan ke sana kalau sudah dijawab dulu ini. Mempelajari Al-Quran itu artinya apa? Wajib.